kepada kami semua. Kajian pada kesempatan kali ini kita mengusung tema ketika cinta kepadanya mengalahkan segalanya. Memang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ustadz Najmi tentang cinta kepada Allah ini mengalahkan segalanya itu bagaimana Ustadz ya. Nanti akan kita sama-sama mendengar dan kita bersama-sama memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebelum kita mulai, Ustadz dan para hadirin, kami sedikit sharing tentang adab kajian yang sekiranya bisa kita praktekkan. Nomor 1, mohon selama kajian untuk menonaktifkan audio atau di-mute. Kemudian peserta perempuan kami mohon untuk menonaktifkan videonya dan jika ingin bertanya, mohon cantumkan nama di kolom chat. Nomor 3, masing-masing penanya akan diberikan kesempatan untuk satu kali bertanya. Nanti saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada masing-masing satu persatu. Nanti di sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Kemudian nomor 4, penanya dapat bertanya kembali sesuai urutan jika memang nanti urutannya sudah habis. Nomor 5, terakhir penanya dapat mengaktifkan audio setelah dipersilakan oleh moderator. Demikian adab kajian yang kami bacakan. Sekiranya tanpa berlama-lama kita persilahkan Ustadz Najmi Umar Bakar untuk bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada kami. Semoga ini bisa menjadi amalan dan waktu yang sangat bermanfaat untuk kita dan kita bisa praktekkan sehari-hari. Dipersilakan Ustadz Najmi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan kajian seperti ini dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan berkah ilmu kita sehingga kita mampu memahami dan mengamalkan serta mempertahankan pemahaman agama Islam kita ini sampai akhir hidup kita, karena kita bukan hanya sekedar berpatokan kepada Al-Quran dan hadis saja, tetapi kita juga memahaminya, ya, bukan sekedar dalil adanya keterangan dari Allah dan Rasul, tapi yang paling penting adalah cara memahaminya. Cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis, sebagaimana yang telah dipahami dan diamalkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena mereka lah orang-orang terbaik yang telah memahami dan mengamalkan Islam. Allah telah memuji mereka, Allah telah memuliakan mereka, dan bahkan Allah menjanjikan mereka untuk masuk ke dalam surga. Maka jadikanlah hidup kita ini yang sangat singkat ini bermanfaat dan kita berusaha maksimal untuk menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai contoh terbaik kita dalam beragama. Maka insya Allah dengan demikian Allah pun akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu ketika cinta kepadanya mengalahkan segalanya. Ketika cinta kepadanya mengalahkan segalanya. Cinta kepada siapa ini maksud? Cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Iya, cinta kepada Allah adalah satu perkara yang merupakan bagian dari keimanan. Dan orang-orang beriman pasti dia mencintai Allah.
dan amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Cinta merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya, ya. Dan kita boleh mencintai orang tua kita boleh mencintai pasangan hidup kita boleh mencintai anak-anak kita dan lain-lain. Silakan saja. Dan cinta itu merupakan salah satu rezeki karunia yang berasal dari Allah. Tetapi cinta yang terbesar, yang tertinggi dan teratas. Nah, ini masalahnya. Cinta yang tertinggi, terbesar, dan teratas tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Silakan kita mencintai sesuatu yang sifatnya duniawi. Allah tidak melarang selama itu tidak termasuk perkara yang diharamkan. Tetapi apapun yang sifatnya duniawi yang ada di dunia ini tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang menerima taubat kita, Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Allah juga yang memberikan keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, kebaikan kepada kita. Hidayah, taufik, dan lain-lain. Semuanya nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, baik nikmat di dunia atau sampai nanti di akhirat. Contoh jamaah sekalian. Kalau ada orang yang sangat baik dengan kita di dunia ini, tiap hari memberikan uang barangkali, ini contoh saja, setiap hari memberikan uang kepada kita 5 miliar. Per hari kita diberikan uang 5 miliar. Coba bagaimana sayangnya dan cintanya kita kepada orang tersebut. Meskipun tidak ada ya, ini cuma contoh saja, ini khayalan. Tapi andai kata ada orang yang memberikan kepada kita 5 miliar per hari, berapa yang kita dapatkan per bulan? Ya, kita pun sangat cinta dan sayang dan rindu bertemu dengan orang ini. Orang yang paling kita cintai. Karena dia sangat baik kepada kita. Dari sisi uang dia begitu baiknya, perhatiannya, ya dan lain-lain. Tapi kita lupa bahwa Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita lebih dahsyat. Bukan 5 miliar, bukan 10 miliar. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga dan tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, jika Allah yang memberikan berbagai macam nikmat, bahkan kita bisa bernafas. Nafas itu tidak bisa dihitung berapa nilai nafas oksigen yang kita rasakan saat ini. Ya, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah. Maka ketika kita mencintai orang yang memberikan 5 miliar kepada kita per hari, padahal Allah memberikan sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Lalu kenapa kita tidak mencintai Allah di atas segala-galanya? Ya, bukan sekedar uang, bukan sekedar materi, tapi ada yang lebih dahsyat, yaitu iman, hidayah. Hidayah merupakan nikmat Allah yang paling besar di muka bumi ini. Dan tidak semua orang mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka sudah selayaknya seorang yang mengaku muslim, yang mukmin, mereka mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Allah menyebutkan, ya, inilah yang Allah inginkan tentang orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, kata Allah, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman seperti ini. Di muka bumi ini cuma ada 3 klasifikasi manusia. Hanya ada 3 jenis manusia, yaitu orang kafir, orang munafik, dan orang mukmin. Ya, orang kafir, ya, orang munafik, dan orang mukmin. Hanya 3 yang Allah ciptakan. Jenis manusia di muka bumi. Orang kafir dipastikan tidak mungkin mereka mencintai Allah. Dan orang munafik juga, ya, tergantung tingkat kemunafikannya, tapi mereka bukanlah orang yang cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, tinggal satu lagi orang mukmin. Mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang saleh dan salehah, mukmin yang bertakwa. Maka Allah mengatakan, walladzina amanu, adapun orang-orang mukmin asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ya, mereka tahu diri bahwa mereka ini adalah milik Allah dan Allah yang telah menciptakan dan akan mematikan mereka.
Hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan nikmat, ya, sebagaimana yang mereka rasakan sampai hari ini. Berbagai macam nikmat yang zahir, yang batin. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat materi, nikmat hidayah, ya, nikmat keselamatan, dijaga, dilindungi hatinya, agamanya, dan seterusnya. Subhanallah. Maka sudah selayaknya, hukumnya bahkan wajib, bukan sunnah, ya. Wajib bagi seorang yang betul-betul dikatakan mukmin untuk mencintai Allah dan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Ya, subhanallah. Itulah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan kalau kita sudah menjadikan Allah di atas segala-galanya, maka tentunya kita pun akan mudah untuk istiqomah. Kalau kita sudah menjadikan Allah di atas segala-galanya, tentunya kita akan mendapatkan hasil buah yang positif. Kita mudah untuk memahami dan mengamalkan Islam. Tidak ada rasa berat di hati. Ya, tidak ada rasa keberatan di hati. Apapun kata Allah dan Rasul, kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Apapun kata Allah dan Rasul, kita berusaha untuk mengamalkannya. Bahkan bukan hanya yang wajib kita lakukan, tetapi yang sunnah pun kita akan kerjakan. Kita akan berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh. Kita akan bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan selama hidup di muka bumi ini. Jadi cinta merupakan modal. Modal kita untuk bisa taat kepada Allah. Cinta merupakan modal untuk kita bisa selalu memiliki keimanan yang baik. Cinta merupakan modal untuk kita bisa selalu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta itu adanya di mana? Cinta itu adanya di hati. Ya, ini masalah hati. Bukan sekedar lisan mengucap saya cinta Allah, tapi tidak ada manfaatnya kalau tidak dibuktikan dalam perbuatan. Awalnya cinta itu adanya di hati. Kalau hati sudah cinta kepada Allah yang mengalahkan segala-galanya, maka ketika dia mengucapkan dengan kalimat saya mencintai Allah di atas segala-galanya. Allah lah yang paling tinggi, paling besar, paling teratas dalam cinta saya. Maka tentunya ini akan dibuktikan dalam perbuatan. Ya. Ya, kita lihat cinta itu adanya di hati, dan hati ini sumber kebaikan. Kalau hati sudah memiliki cinta kepada Allah, otomatis seluruh jasad kita akan cinta kepada Allah dan akan mudah untuk membuktikan kecintaan itu. Sekali lagi, jika hati kita sudah dipenuhi cinta kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh kita akan dimudahkan untuk semakin melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Nah, coba kita lihat firman Allah yang lain. Allah berfirman di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat yang ke-5. Di surah ke-33, ayat yang ke-5. Allah mengatakan di situ bahwa ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, Allah tidak menjadikan pada diri seseorang dua hati dalam satu rongganya. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang itu dua hati dalam satu rongga. Semua kita masing-masing manusia memiliki satu hati. Tidak ada yang hati kita menjadi dua. Hanya satu hati. Ya, semua kita memiliki hati dan hati itu jumlahnya cuma satu. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan barang siapa yang mengisi hati tersebut dengan cinta kepada Allah, maka hilanglah cinta kepada selain Allah. Hati yang satu itu diisi dengan cinta kepada Allah, maka hilanglah cinta kepada selain Allah. Tetapi andai kata hati yang satu itu ternyata diisi dengan cinta kepada selain Allah, maka hilanglah cinta kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat. Hati kita ini jumlahnya cuma satu, kata Allah, kita isi dengan cinta kepada siapa yang menjadi cinta terbesar, tertinggi, dan teratas, yang mengalahkan segala-galanya. Ini rupanya yang menjadi penyebab kenapa iman kita suka turun, kenapa semangat kita juga sepertinya tidak maksimal dalam memahami Islam. Sampai hari ini berapa usia kita Bapak Ibu? Berapa usia kita saat ini? Sudah 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, tetapi ternyata apa yang kita ketahui tentang agama kita ini masih sedikit. Kita baru mulai ternyata. Kita baru berhijrah, kita baru berubah, kita baru bertaubat. Padahal kita sudah puluhan tahun menjadi muslim.
Kita baru ngaji, baru taklim, baru ikut kajian. Meskipun belum serius, belum konsentrasi, belum fokus, ya. Berarti banyak lalainya kehidupan kita. Puluhan tahun kita hidup di muka bumi, tapi baru sebentar, baru sekarang kita mulai agak sedikit semangat lah. Berarti kemarin-kemarin kemana kita? Berarti kita ini belum menjadikan Allah di atas segala-galanya. Karena waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, bahkan jiwa kita, seharusnya ya kita niatkan tujuannya untuk Allah tabaraka wa taala. Itulah persentase yang kita berikan kepada Allah pencipta kita. Ridho Allah yang kita cari. Akhirat tujuan kita. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah Rabbul Alamin. Ayat ini mungkin sering kita dengar, ya, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Untuk Allah. Ya, berarti di dunia ini kita melakukan berbagai macam aktivitas semuanya untuk Allah. Karena Allah dan demi Allah. Ya, Allah sebetulnya nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh kepada manusia. Allah nggak butuh kepada makhluk. Tetapi kita yang butuh kepada Allah. Jangan disalahpahami ya, bahwa kita melakukan ini semua untuk Allah, karena Allah butuh kepada manusia. Barangkali begitu. Bukan itu maksudnya. Kita melakukan berbagai macam aktivitas di dunia ini untuk Allah, maksudnya tujuan kita, keinginan kita, maksud kita adalah karena Allah semata. Allah nggak butuh kepada makhluk. Semua makhluk ini kafir, semuanya. Allah tetap maha sempurna, maha segala-galanya. Semua makhluk ini mukmin semua, bertakwa semuanya, nggak pengaruh juga kepada Allah. Allah tetap maha sempurna dan maha segala-galanya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Ya subhanallah. Makanya orang yang sangat sangat bodoh ya, mohon maaf, sangat bodoh apabila mereka tidak mengenal penciptanya yang telah memberikan berbagai macam kebutuhannya selama di dunia. Meskipun mereka miskin, tapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangat banyak. Meskipun mereka sakit-sakitan, tapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangat banyak. Meskipun mereka orang yang tidak sukses dunianya barangkali, tapi nikmat yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Dunia ini tempatnya ujian, dan kita semua akan diseleksi, ya, diseleksi siapa di antara kita yang betul-betul berhasil lulus dalam ujian yang Allah berikan. Jadi jamaah sekalian, cinta kepada manusia, kita sesama manusia, mencintai harta, barangkali mencintai anak, mencintai istri, suami, orang tua, dan lain-lain, boleh. Bukan tidak boleh ya. Tapi sesuai tema kita bahwa ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Artinya ketika kita lihat persentasenya, cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Dan itu dibuktikan. Apalagi ketika terjadi benturan. Yang satu perintah Allah, yang satu manusia tidak menyukainya. Nah, bagaimana? Bagaimana kondisi kita? Andai kata terjadi seperti itu. Ini salah satu contoh bukti nyata bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, Allah menyatakan ini harus, ini wajib, ini tidak boleh ditinggalkan. Tapi kemudian, ya, ada kepentingan kita yang lain yang sifatnya duniawi. Mana yang kita lakukan? Ketika Allah mengatakan ini waktunya sholat, sudah azan berkumandang, di mana posisi kita? Ternyata kita masih berleha-leha, bersantai-santai, masih sibuk dengan kerjaan kita, masih sibuk dengan anak kita, masih sibuk dengan suami, istri, orang tua, aktivitas dunianya, pekerjaan masih rapat. Ayo. Berarti pada hakikatnya tidak ada kecintaan, atau mungkin sangat sedikit kecintaan kepada Allah. Ini kaum muslimin, kita nggak bicara orang kafir ya. Ketika di kantor-kantor tuh, banyak yang kita dapatkan informasi dari ikhwan, ya terutama ikhwan yang bekerja ya. Ketika di kantor, rapat, mundur sampai jam 1, setengah 2, jam 2, bahkan sampai setengah 3, baru selesai rapatnya. Sholatnya belum. Setengah 3 baru selesai. Nggak mungkin orang mukmin seperti ini. Ini orang munafik. Mohon maaf.
Yang rapat pada waktu itu bukan orang kafir. Mungkin ada orang kafirnya di kantor-kantor ya, perusahaan-perusahaan kan beda-beda ya. Tapi kan di situ ada muslim, ya kadang-kadang muslimnya banyak, bahkan yang punya perusahaan juga muslim. Tapi kenapa rapat sampai jam 2, sampai jam 3, jam setengah 3, bahkan kadang-kadang lewat sampai asar. Saya dapat info dari ya banyak ikhwan ketika mereka curhat tentang pekerjaan mereka di kantor. Ini berarti orang munafik. Muslim memang muslim, tapi muslim munafik, bukan muslim mukmin. Ya, kita bisa menilai diri kita ini muslim mukmin atau muslim munafik. Nah, kalau muslim mukmin nggak mungkin. Begitu azan berkumandang, laki-laki langsung ke masjid. Kalau memang mereka tidak ada uzur, tidak ada hujan, tidak ada sakit segala macam, mereka ke masjid berjamaah. Mungkin di musola dekat kantornya misalnya. Ya, mereka pending dulu, sholat dulu, nanti bisa dilanjutkan acara-acara mereka yang lain. Karena mereka cinta kepada Allah. Subhanallah. Coba andai kata, ini contoh saja. Seandainya dikatakan bahwa sholat tepat pada waktunya, maka orang itu akan mendapatkan uang sebesar 5 miliar. Andai kata. Tentunya rapat pasti ditunda. Atau bisa jadi ditiadakan sama sekali. Per orang dapat 5 miliar. Berlomba-lomba kaum muslimin untuk menunda rapatnya. Tapi ternyata, subhanallah, yang Allah berikan bukan sekedar 5 miliar. Dengan sebab sholat tepat pada waktunya. Tapi Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Allah tambahkan hidayah. Allah selamatkan mereka dari siksa kubur. Allah selamatkan mereka dari siksa Allah di neraka nanti. Apa itu bernilai dengan 5 miliar? Apa artinya 5 miliar? Apa artinya 5 triliun? Dibandingkan dengan keselamatan nanti dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Ini yang menjawab semuanya iman, jemaah sekalian. Ya, jadi kalau ada penundaan-penundaan seperti itu, kecuali ada uzur, itu beda lagi. Misalnya pas jam masuk waktu sholat, ada uzur syar'i. Yang mungkin dia kejebak macet di jalanan, barangkali. Atau mungkin dia sakitnya parah, atau seterusnya misalnya. Ada uzur, mungkin perutnya sakit, dia ke kamar mandi dulu, misalnya. Ada uzur, nggak masalah. Tapi yang kita saksikan saat ini adalah adanya kesengajaan untuk menunda-nunda, termasuk ibu-ibu juga ini. Karena mereka tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Lalu mereka menunda-nunda. Sholat tidak tepat pada waktunya. Ini contoh masalah sholat saja ya, belum masalah-masalah yang lain. Nah, inilah sikap seorang muslim. Muslim yang mukmin, otomatis dia akan bersegera. Yang wajib, dia bersegera. Yang sunnah, dia akan bersegera. Itu bentuk cinta yang benar kepada Allah. Tapi muslim yang munafik, dia otomatis berlama-lama, malas, nggak semangat, nggak sungguh-sungguh. Kalaupun beramal, amalnya ria. Ingin dipuji oleh manusia. Menampilkan kecantikan yang ada di sosial media, menampakkan wajahnya dengan riasannya, tabarruj, ya, memamerkan kecantikannya untuk orang lain yang bisa menimbulkan fitnah. Na'udzubillah. Sudah ngaji, sudah taklim, sudah berjilbab, tapi masih menebar fitnah dengan menampilkan kecantikannya untuk dinikmati oleh orang yang bukan mahramnya. Anda berdosa, jutaan orang yang melihat wajah Anda sehingga mereka menjadi berdosa. Kalau memang memiliki iman yang ya cinta kepada Allah, tentunya seorang muslim akan taat. Taat dia dan mudah dia untuk taat. Tidak ada kesulitan bagi dirinya untuk memahami dan mengamalkan Islam. Ya, demikian ya. Nah, jadi ketika cinta kepadanya mengalahkan segala-galanya. Allah yang menjadikan orang itu bisa cinta kepadanya. Kita pengen cinta kepada Allah, ya tentunya kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita mampu untuk mencintainya, bahkan cinta di atas segala-galanya. Jadi bukan sekedar semata-mata, wah karena saya berjuang, karena saya kerja keras, karena saya melakukan ini dan itu, maka akhirnya saya bisa mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Tidak. Kita katakan meskipun Anda sudah mati-matian untuk bisa mencintai Allah, kalau Allah tidak berikan cinta itu, maka Anda nggak bisa cinta kepadanya, dan Allah pun tidak akan mau mencintai Anda. Ini nikmat dari Allah. Mampu mencintai Allah itu nikmat. Apalagi ketika Allah yang mencintai kita, itu dahsyat banget. Nah, coba kita lihat. Allah berfirman di surah Al-Hujurat.
di surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-7. Surah ke-49 ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, ulaika humur rasyidun." Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta kepada Allah. Lihat, Allah yang menyatakan ya. Jadi jangan macam-macam mengatakan sayalah yang berjuang, sayalah yang bekerja keras, sayalah. Tidak. Kata Allah, Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan, mampu menjadi muslim yang baik, mampu beriman kepada Allah, cinta kepada Allah dan lain-lain. Allah yang menjadikan kamu cinta. Dan Allah juga yang menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu. Kita merasakan nikmat ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah. Kita merasakan nyaman, bahagia ketika menjadi seorang mukmin dengan kecintaan kita kepada Allah. Allah yang menjadikan itu. Allah berikan cintanya ya kepada kita, lalu kita merasa indah, merasa nyaman, merasa bahagia dengan kecintaan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, dan Allah pun menjadikan kamu benci kepada kekafiran, ya, kefasikan dan kedurhakaan. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang telah mengikuti jalan yang lurus. Siratal mustaqim, yang kita doa setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukilah kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah hidayah menuju jalanmu yang lurus. Ternyata ini jawaban Allah. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan siratal mustaqim yaitu dengan kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Orang yang Allah berikan cinta kepada keimanan, lalu merasakan iman terasa indah di hatinya, dan Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Dia benci untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini tanda-tanda cinta. Adakah kita seperti itu? Tanda-tanda cinta kepada Allah, dia semakin taat, semakin dahsyat, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin benci kepada apapun perbuatan dosa dan maksiat, kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Subhanallah. Semakin dia cinta kepada Allah, Allah pun semakin mencintai dia. Dan itu semuanya nikmat yang berasal dari Allah. Sejauh mana besarnya kecenderungan serta keredoan hamba terhadap dunia, ya, dengan dunia ternyata dia lebih cenderung, lebih ridho dengan manusia, dengan dunia. Maka sejauh itu pula beratnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari akhirat. Kenapa kalau dekat-dekat agama susah ya? Nggak semua orang mau, nggak semua orang yang tertarik. Mendengarkan kajian saja bisa dihitung berapa sih jumlahnya. Dengan online seperti ini berapa sih jumlahnya? Paling banyak berapa ratus. Itu pun jarang terjadi. Pada jumlah kaum muslimin berapa? Kita sudah sebar di mana-mana informasinya. Siapapun ustadznya, paling cuma beberapa ratus. Subhanallah. Memang hidayah itu mahal sekali. Kenapa mereka ke agama berat? Ke dunia, wah luar biasa. Untuk mendapatkan harta duniawi, kesenangan duniawi. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka besar sekali kecenderungannya dan ridhonya mereka kepada dunia. Sehingga itu menyebabkan berat melakukan ketaatan kepada Allah dan usaha untuk mencari akhirat. Nah, ini jadi masalah. Cinta kepada Allahnya tidak ada atau sangat sedikit. Tujuannya adalah dunia bukan akhirat. Ini menjadikan mereka ya sulit untuk taat. Kalau sudah tujuan kita, maaf jamaah sekalian, tujuan kita di dunia ini bukan dunia, tujuan kita akhirat, bukan dunia. Dunia sebentar dan pasti kita tinggalkan. Dunia ini tidaklah lama. Sebentar saja, mungkin hanya beberapa hari saja. Kita lihat bahwa kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak bertepi waktunya. Sangat panjang sekali kehidupan akhirat. Luar biasa. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kalau tujuan kita akhirat, dan kita selama di dunia melandasi ya hidup kita dengan cinta kepada Allah, semua menjadi ringan. Demi Allah. Semua menjadi ringan hidup kita. Meskipun ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada bencana, ya.
menjadi ringan. Bangun malam terasa ringan, yang jangankan yang wajib, yang sunnah bagi orang lain, wah berat bangun malam sholat tahajud, wah berat puasa Senin Kamis, berat untuk bersedekah, berat untuk berinfak, berat dan berat. Kenapa? Karena memang niatnya dunia. Tujuannya dunia, bukan tujuannya akhirat. Dan tujuannya bukan Allah yang dia cari wajahnya dan ridhonya, tapi dunia yang dia cari, ridhonya dunia, ridhonya manusia. Maka sejauh mana besarnya kecenderungan serta keridhaan hamba terhadap dunia, maka sejauh itu pula besarnya berat yang dia rasakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari akhirat. Ya. Barang siapa yang betul-betul mencintai Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih dia dahulukan daripada keridhaan Allah. Sedangkan siapa yang mencintai dunia yang di atas segala-galanya, dunia lebih prioritas, maka tidak ada sesuatu baginya yang akan lebih dia dahulukan daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu yang didahulukan, karena dunia tujuan dia. Tapi kalau sudah Allah yang dia cintai, ya, di atas segala-galanya bahkan, maka tidak ada sesuatu yang lebih dia dahulukan, lebih dia prioritaskan, lebih dia kedepankan, ya, daripada keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita lihat ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Nah, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengatakan kita mencintai Allah, apakah kita membaca firman-Nya? Dan seberapa banyak kita membaca ayat-ayat Allah? Ketika kita mencintai Allah, ya, apakah kita memang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya? Ketika kita mengaku mencintai Allah, apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah ittiba, mengikuti cara beragama yang benar sebagaimana contoh yang Rasul sampaikan dan Rasul praktekkan? Bukti cinta. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Silakan lihat di surah Ali Imran ayat ke-31. Di surah Ali Imran ayat ke-31. Allah menyebutkan, katakanlah jika kamu mengaku sebagai orang yang mencintai Allah, bahkan menjadikan Allah di atas segala-galanya dalam cinta, maka kata Allah, ikuti, ya, katakan kepadanya, jika mereka mengklaim mencintai Allah, ikuti aku. Berarti kita harus mengikuti Rasulullah. Baru Allah mengatakan yuhibbukumullah. Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita mendapatkan cinta Allah dan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan sebab apa? Sebab yang terbesar. Karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, mengikuti contohnya. Beliau qudwah hasanah kita. Banyak kaum muslimin yang tidak mau mengikuti Rasulullah dalam cara beragama. Mereka menjadikan agama ini sebagai permainan, sebagai senda gurau, sebagai bahan candaan. Mereka menjadikan agama sebagai sesuatu yang boleh dimodifikasi, boleh dengan terobosan-terobosan inovasi-inovasi mereka sendiri yang dibuat-buat sendiri, cara beragama, cara berakidah. Ya tentunya ini nggak bisa mendatangkan cinta Allah. Tapi mereka mengaku cinta Allah. Kami sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kami mengikuti tarekat ini, kami melakukan ibadah ini. Ternyata, coba, dalilnya ada nggak? Contohnya ada nggak? Pernah nggak ini diamalkan oleh Nabi dan para sahabat? Serta generasi berikutnya? Pernah atau tidak? Apa yang Anda yakini dan Anda praktekkan ini memang ada tuntunan, dalil, keterangan, dan memang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Tidak ada. Lalu bagaimana Allah akan mencintai Anda? Sedangkan Allah mengatakan, katakan kepada mereka, qul, katakan kepada mereka, jika kalian mengklaim mencintai Allah, ikuti aku. Allah katakan demikian, ikuti aku, maksudnya mengikuti Rasulullah. Dalam beragama ini, kita harus mengikuti Rasulullah, dan kemudian para sahabatnya. Itu bukti cinta kepada Allah. Baru orang itu akan mendapatkan cinta Allah. Berarti kalau seseorang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maaf, tidak mau mengikuti Rasulullah dalam cara beragama, akidahnya beda, ibadahnya beda,
ya, bagaimana dia beragama, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan cara beramal dengan benar, maka Anda tidak menjadikan Allah di atas segala-galanya. Tema kita, ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Berarti Anda tidak menjadikan cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Hanya mengaku saja, mengklaim saya mencintai Allah, tapi ternyata tidak mengalahkan segalanya. Kenapa? Masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti perasaan, masih mengikuti logika, masih mengikuti keinginan masyarakat, masih mengikuti ridho-ridhonya manusia. Kalau ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya, tentunya dia akan mendahulukan bagaimana Allah, bagaimana Rasul. Meskipun manusia tidak ridho, meskipun manusia tidak suka, meskipun manusia marah dan membencinya, enggak masalah. Apa artinya manusia? Mereka bukan yang menciptakan kita. Apa artinya manusia? Mereka bukan yang memberikan rezeki kepada kita. Apa artinya manusia? Mereka bukan orang yang memberikan ampunan kepada kita, yang menerima taubat kita, yang menyelamatkan kita, bukan mereka. Kenapa kita cari ridhonya manusia? Itu bukti bahwa Anda tidak menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Orang yang menjadikan cinta Allah itu di atas segala-galanya, dia tidak peduli dengan manusia. Ketika dia sudah benar di atas syariat, dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, ajaran Nabi yang benar, ternyata ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang marah, ada yang begini dan begini, nggak masalah. Karena yang dia cari dalam hidup ini hanyalah wajah Allah, ridho Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Bukan manusia, bukan makhluk. Itu orang yang sudah mencapai tingkat yang tinggi. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Meskipun ada cibiran, mungkin ada fitnah, mungkin ada caci maki, mungkin ada umpatan-umpatan, mungkin ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hati. Gara-gara kita tidak mau mengikuti mereka, karena mereka menyelisihi syariat. Nggak masalah. Karena kita tahu yang punya dunia, yang punya akhirat siapa? Allah. Yang penting bagaimana Allah ridho. Yang bagaimana Allah tuh senang sama kita. Bagaimana supaya Allah tuh cinta sama kita. Jangan pedulikan manusia. Capek kita. Capek kita mengikuti manusia. Selalu ada komentar-komentar. Kita benar pun dikomentari, kita salah pun dikomentari. Selalu komentarnya miring. Ada orang yang memuji-muji kita barangkali, tapi sedikit sekali, segelintir orang barangkali. Nggak banyak. Tapi umumnya manusia menjelaskan komentar yang negatif, 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 negatif. Kita benar sesuai sunnah, dikomentari. Kita nggak sesuai dengan syariat, dikomentari juga. Ya, jadi hidup ini jangan dipersulit, jamaah sekalian. Jangan dipersulit. Hidup yang sudah dimudahkan oleh Allah, Allah yang mengatakan mudah, bukan saya. Ya, Allah yang mengatakan mudah. Sebab Allah katakan berkali-kali dalam Al-Quran, Allah mengatakan mudah. Islam itu agama yang mudah. Jangan kita jadikan sulit dalam kehidupan kita ketika kita menjadi Muslim. Ya, Allah menyatakan di surah Al-Hajj. Ya, silakan lihat di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-78. Surah ke-22, ayat yang ke-78. Bahwa Allah mengatakan di situ, bahwa Allah tidak menjadikan bagimu kesulitan dan kesempitan dalam agama ini. Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagimu kesulitan dan kesempitan dalam agama ini. Berarti apa? Mudah. Bukan hal yang sulit. Tetapi demikianlah jemaah sekalian ya. Karena kita lihat orang ini banyak mengaku mengklaim sebagai seorang yang dekat kepada Allah, dia sudah beramal dengan amal-amal yang sebetulnya amal tersebut tidak diterima oleh Allah, tidak bermanfaat. Ketika mereka mencoba untuk mengada-ngadakan suatu perkara yang baru, membuat-buat suatu hal yang tidak disyariatkan, berarti hakikatnya mereka menyelisihi Rasulullah, sedangkan Rasul melarang umatnya untuk
ya, mengadakan sesuatu perkara dalam syariat yang baru yang tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Ini bukti bahwa mereka tidak menjadikan Allah sebagai ya tingkat cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas. Ini menunjukkan bahwa manusia secara umum tidak menjadikan Allah di atas segala-galanya. Kalau betul kita menjadikan Allah di atas segala-galanya, pasti kita mengikuti Rasulullah. Banyak orang yang mengikuti sunnah. Banyak orang yang mengikuti cara beragama sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Dan karena beliaulah manusia terbaik. Tapi fenomena yang kita lihat, banyak sekali manusia yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Bahkan orang yang mengikuti Rasulullah dicela, orang yang mengikuti Rasulullah dihina, orang yang mengikuti Rasulullah ya mendapatkan cibiran. Orang yang mengikuti Rasulullah dalam cara beragama, maka mereka mendapatkan macam-macam caci maki, komentar-komentar miring. Ya, naudzubillah. Bahkan jamaah, ada kaum muslimin yang mencoba, ya, ini terjadi nyata ya di masyarakat. Ini bukan bohong. Kejadian nyata di masyarakat. Orang-orang yang berusaha mengikuti syariat, mengikuti sunnah ini, dikatakan oleh sesama muslim yang lain bahwa mereka ini sudah halal darahnya. Mereka dihalalkan darahnya, boleh dibunuh. Gara-gara mereka mengikuti Rasulullah. Yang mengatakan bukan orang kafir, muslim. Mereka dikatakan iblis, dikatakan dajjal, dikatakan halal darahnya, ya macam-macam perkataan. Gara-gara mereka mau mengikuti sunnah Rasul. Yang mengatakan muslim. Mengatakan kepada muslim yang lain. Dengan kalimat dajjal, iblis, dan halal darahnya. Itu kita baca di sosial media. Netizen memberikan komentar-komentar yang sangat menakutkan dan mengerikan. Mereka muslim. Mengakunya muslim. Atau mungkin dalam kehidupan masyarakat. Na'udzubillah. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan Allah di atas segala-galanya dalam cinta. Ketika cinta kepadanya mengalahkan segalanya, nggak mungkin mereka membenci. Tidak mungkin membenci orang yang berusaha betul-betul mereka mengikuti sunnah Rasul. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka mencela orang-orang yang berusaha, berjuang, ya, untuk mengikuti ajaran yang telah Rasul praktekkan. Nggak mungkin. Berarti mereka, dan ini banyak, berarti mereka tidak menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, demikian jemaah sekalian. Jadi jika mengaku mencintai Allah, maka keluarkan cinta dunia dari dalam hati. Ini yang jadi masalah. Kalau sudah tujuannya akhirat, insya Allah kita akan lebih baik. Insya Allah kita akan lebih baik. Kalau sudah tujuan hidup kita akhirat bukan dunia. Silakan kaya, silakan cari rezeki yang banyak. Kita bukan berarti meninggalkan dunia total, tidak. Silakan kita bekerja mencari nafkah, tapi tetap ini bukan tujuan saya. Ini hanya sekedar saya ingin memberikan nafkah kepada keluarga saya bekerja mencari nafkah yang halal. Tapi jika kita mengaku mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dan mengalahkan segala-galanya, keluarkan cinta dunia dari dalam hati. Dunia tidak boleh dimasukin ke hati kita. Dunia di tangan kita. Yang boleh dimasukin ke hati kita hanyalah kehidupan akhirat. Dunia tidak ada di hati. Dunia di tangan. Akhirat ada di hati. Keluarkan cinta dunia ini. Ini yang menjadikan ya perusak berat, penghalang berat. Sehingga kita susah untuk menjadi pribadi muslim yang Allah cintai. Karena dunia ada di hati, otomatis akidahnya rusak. Dunia ada di hati, otomatis ibadahnya rusak. Dunia ada di hati, otomatis akhlaknya rusak. Hasad, dengki, iri, ria, ujub, sum'ah, sombong, prasangka buruk. Itu kenapa terjadi? Karena dunia semua. Adanya ria, ingin dipuji oleh orang lain, dari hartanya, kecantikannya, kemewahannya, ya, atau mungkin dia sum'ah, menceritakan kebaikan, ingin dipuji, ujub, bangga dengan apa yang dimiliki, sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain, berburuk sangka, hasad, iri, dengki. Ini kan semua gara-gara dunia, bukan karena akhirat. Makanya akhlaknya pun rusak, hatinya pun kotor, berpenyakit. Tapi kalau sudah akhirat yang menjadi tujuan, Masya Allah, otomatis dia akan berusaha untuk menjadikan akidahnya akidah yang benar, bersih dari kesyirikan. Dia menjadikan ibadahnya benar,
ya, bersih dari kebid'ahan. Dia menjadikan akhlaknya menjadi akhlakul karimah, akhlak yang benar, akhlak yang mulia. Ya, tidak ada penyakit-penyakit yang ada di hatinya. Kalaupun ada, segera dia hilangkan. Kalaupun datang, segera dia berlindung kepada Allah. Ya. Jadi ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya, jemaah sekalian, maka buktikan kita keluarkan cinta dunia dari dalam hati. Ketika cinta kepada Allah, buktikan bahwa kita salat tahajud, bangun malam, ketika tidak ada uzur. Ketika cinta kepada Allah, kita buktikan dalam kesendirian maupun ada orang yang ramai, tetap kita ingat, tidak lalai dalam menyebut dan berzikir kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah, maka tentunya kita buktikan kita mencintai semua ketaatan dan kebaikan dan membenci semua kemaksiatan. Ketika kita cinta kepada Allah, dibuktikan dahulukan keridhaan Allah, ya. Dan kemudian ketika cinta kepada Allah, maka cintai siapapun yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika cinta kepada Allah, maka cintai siapapun yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika cinta kepada Allah, maka bencilah siapapun yang membenci Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Inilah barangkali ya yang sedikit ini ya kita butuh bukan sekedar ilmu saja, yang penting itu mempraktekkan ya. Kalau ilmu sih mungkin sebentar, gampang kita pahami. Dan ini teori, yang penting praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa memang betul-betul kita menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Insya Allah kita menjadi soleh dan soleha. Kita mampu menjadi orang bertakwa. Karena modalnya cinta. Cinta melahirkan keikhlasan. Cinta melahirkan kesabaran. Cinta melahirkan keistiqomahan. Cinta melahirkan kesungguh-sungguhan. Cinta melahirkan semangat. Cinta melahirkan perubahan-perubahan. Taubat kita menjadi taubat nasuha. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada cinta kepada Allah yang mengalahkan segala-galanya, maka jangan kaget ketika kita melihat kok seperti ini, kita sudah puluhan tahun menjadi muslim, sudah belajar bahkan, sudah berilmu, sudah mendengarkan kajian, tapi kok nggak ada perubahan, berarti ilmunya tidak berkah. Kenapa? Karena nggak ada keikhlasan mungkin, atau mungkin salah ilmunya. Kenapa bisa seperti ini? Karena nggak cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, betul-betul mukmin ya, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Cinta yang bisa mengalahkan segala-galanya. Meskipun orang tua, dia kalahkan. Meskipun istri, suami, dia kalahkan. Meskipun anak, dia kalahkan. Ada pekerjaan yang bisa menghalangi dia untuk ibadah, dia kalahkan. Allah nomor satu. Allah nomor satu. Dia kalahkan semuanya. Ketika memang terjadi benturan-benturan, ya, ketika harus memilih, maka tentunya dia dahulukan ridhonya Allah. Dia dahulukan perintah Allah. Itu bukti cinta. Semoga kita bisa memahami dan mampu mengamalkannya sepanjang hidup kita. Ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sedikit ini, dan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Barakallah Ustadz Najmi, Masya Allah ilmunya dan nasihatnya. Semoga bukan hanya teori ya Ustadz ya, tapi bagaimana kita bisa mempraktekannya sehari-hari. Dan yang tadi saya tangkap itu bahwa mungkin prioritas ya Ustadz ya, sense of priority-nya selama ini mungkin kita cintai dunia itu di nomor satu kan, tapi gimana caranya kita tuh menomorduakan lah gitu. Ya Ustadz ya, tetap Allah tuh nomor satu ada di hati, dan dunia itu biarkan di tangan kita. Gitu ya Ustadz ya. Ya. Baik Ustadz, kita telah memasuki sesi tanya jawab nih Ustadz. Sudah ada pertanyaan dari chat. Ini Mas Budi Safarianto. Ustadz, bagaimana menyikapi kecintaan seseorang, si fulan, tersebut dengan tawasul, dengan memperbanyak bilangan zikir 1000 kali berdoa di makam tertentu. Si fulan menyatakan hal ini akan mencapai tingkat ma'rifat dengan Allah katanya. Monggo Ustadz. Ya. Seseorang yang membaca zikir yang begitu banyak di kuburan ya. Betul Ustadz. Iya, membaca zikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, ya. Dan di kuburan. Lalu mereka bertawassul kepada penghuni kubur. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, bertawassul dengan penghuni kubur.
Karena mereka di kuburan biasanya begitu. Ya. Kemudian mereka merasa bahwa inilah bukti cinta kepada Allah. Nah, kita perlu luruskan dulu ya. Pertama, niat. Niatnya untuk apa? Oh, saya niatnya untuk Allah, karena Allah semata, bukan karena manusia. Oke. Ikhlas ya, ikhlas. Baik. Satu perkara sudah selesai. Anda ikhlas. Yang kedua, apa yang Anda lakukan ini apakah sudah sesuai dengan syariat? Apabila bertentangan dengan syariat, dengan sunnah Nabi SAW, maka Anda bisa dikatakan keliru. Anda salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, telah mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, dengan banyak menyebut Allah, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Tidak mesti di kuburan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dia duduk, dia berbaring. Ya, di mana saja, kapan saja. Itu bukti cinta kepada Allah di mana saja, bukan hanya di kuburan. Nah, ini perlu diluruskan. Oke, dari sisi niat mungkin dia ikhlas. Barangkali juga ini. Oke, mungkin sudah ikhlas. Tapi dari sisi yang lain, yang kedua ini. Ya, kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan menyebut Allah itu dimanapun. Itu bukti cinta. Jangan mengkhususkan kuburan untuk zikir kepada Allah sebagai bentuk cinta. Ada apa pada kuburan? Bukankah kita ingat kepada Allah itu dimanapun kita. Mau di rumah, mau di pasar, mau di kantor, ya. Ketika sedang membawa mobil, ketika sedang naik motor, di mana saja. Kita ingat zikir kepada Allah, itu bukti cinta. Karena mereka memperbanyak zikrullah. Ya. Jadi itu kita perlu evaluasi bahwa untuk mendapatkan cinta Allah dan bukti cinta, kita berzikir kepada Allah dimanapun. Tidak boleh kita mengkhususkan pada tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dimanapun. Kita ingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Nah, kemudian ketika kita ingat kepada Allah, jangan ditentukan jumlah zikir kita. Ya, mungkin dia berzikir di kuburan, setahu saya biasanya orang-orang zikir di kuburan itu menentukan saya ingin dengan jumlah sekian berzikirnya di kuburan. Padahal pertama tadi saya katakan jangan mengkhususkan kuburan. Ingat kepada Allah itu di mana saja. Yang kedua, kadang-kadang kita lihat orang yang berzikir di kuburan, ya, mereka berzikir kadang-kadang menentukan jumlah, ya, jumlahnya sekian. Subhanallah, Allah berikan kepada kita nikmat tanpa hitung-hitungan. Kenapa kita berzikir kepada Allah dengan hitung-hitungan? Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan kita terlalu fokus kepada hitungan. Dikhawatirkan kita nggak khusyuk. Sehingga pikiran kita kepada berapa tadi? 120. Berapa nih? 57. Berapa ini? 235. Kenapa pakai hitung-hitungan? Kecuali kalau hitung-hitungan yang memang Rasul syariatkan. Itu beda. Misalnya selesai salat fardu, kita membaca subhanallah 33 ya. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jumlahnya 33 memang disyariatkan. Maka kita pakai hitung-hitungan. Ya, atau yang lainnya misalnya bacaan-bacaan yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 100 kali, ya. Maka kita sesuaikan dengan jumlah itu sebagai salah satu yang disunnahkan. Tetapi setelah itu, setelah dari apa yang telah kita baca, jumlah-jumlah yang Rasulullah syariatkan, Rasul sunnahkan, maka selebihnya bebas. Itu yang terbaik. Allah memberikan nikmat kepada kita, tidak hitung-hitungan, tapi kenapa kita hitung-hitungan dalam berzikir kepadanya? Biasanya ada yang seperti itu ya. Ini yang kedua. Jadi di kuburan pun, sekali lagi saya ulang-ulang, bukanlah tempat yang khusus untuk berzikir. Zikir itu di mana saja bisa, berdiri, duduk, berbaring. Yang kedua, jangan kita mengkhususkan jumlah-jumlah tertentu dalam rangka berzikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah itu di mana saja dan jumlahnya tidak terbatas. Yang ketiga, kenapa mesti bertawassul di kuburan? Bertawassul ini maknanya barangkali bertawassul kepada orang-orang yang menjadi penghuni kubur. Ya.
Kalau bertawassul kepada Allah dengan amal soleh, itu benar. Di mana saja kita bisa bertawassul. Artinya kita menjadikan perantara. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita jadikan perantara kita apa? Amal soleh. Kita baca Quran, itu tawassul kita kepada Allah. Kita berzikir, itu tawassul kita kepada Allah. Ya, kita bersalawat, itu tawassul kita kepada Allah. Menjadikan suatu amal soleh sebagai perantara untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah tawasulnya, maksudnya adalah, kalau itu ini maksud ya, dia berada di kuburan, ya, dia ingin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi berada di kuburan, bertawasul dengan penghuni kubur. Nah, ini jadi masalah. Bertawasul dengan penghuni kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda minta langsung kepada penghuni kubur dalam doa-doa? Dan itu yang kita lihat, salah satunya di antaranya itu. Ada kaum muslimin yang mendatangi kuburan, lalu mereka bertawasul, meminta langsung. Dan ini bukan kata orang, di YouTube juga ada. Ya, bukan kita langsung melihat di kuburan saja, di YouTube pun ada orang-orang yang mendatangi kuburan dan mereka mengaku muslim, dan mereka minta-minta doa munajat kepada penghuni kubur. Ini syirik besar, syirkul akbar. Doanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada penghuni kubur. Padahal penghuni kubur tidak bisa mengijabah doa. Siapapun dia. Doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Mana Al-Fatihah yang selama ini kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu. Iyyaka. Kenapa kita minta kepada selain Allah? Penghuni kubur itu manusia, dia makhluk. Meskipun mungkin dia ustadz, dia kiai, dia habib, atau wali apa, ya, tapi tetap saja dia manusia. Untuk mengijabah doa itu haknya Allah, bukan manusia. Ini kalau seandainya maksud dari tawassul yang dibicarakan tadi adalah minta kepada penghuni kubur untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Ya. Atau mungkin maksud yang kedua, tawassul yang kedua, mungkin barangkali mereka minta kepada Allah cuman perantaranya. Jadi bukan minta sama penghuni kubur, tapi mintanya kepada Allah. Cuma melalui perantara. Perantaranya dengan penghuni kubur tadi, agar penghuni kubur ini menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Ya. Jadi cara pertama langsung minta, ini termasuk syirik besar. Ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti mereka mempersekutukan Allah. Karena bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk. Ini termasuk syirkut doa. Mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Tapi kalau yang kedua, menjadikan penghuni kubur hanya sebagai perantara saja. Minta tetap kepada Allah. Cuma perantaranya melalui penghuni kubur yang akan menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Maka cara seperti ini pun cara yang tidak disyariatkan. Ya, cara kedua ini tidak disyariatkan. Dia minta kepada Allah, benar. Berarti dia tidak menjadi orang yang keluar dari Islam. Tetapi dia melakukan suatu kebid'ahan. Dia melakukan suatu kebid'ahan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, menjadikan tawassul dalam amal soleh, benar. Menjadikan tawassul dalam baca Quran, berbakti sama orang tua, baca salawat, baca istighfar, dan lain-lain kebaikan. Sebagai tawassul perantara untuk beribadah. Tapi untuk menjadikan orang yang sudah mati, ya, supaya orang mati ini menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah, cara seperti ini nggak ada tuntunannya. Meskipun tidak sampai jatuh pada syirik besar. Ya. Allah mengajarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Mintalah kepadaku. Ya, jadi doanya langsung. Kenapa pakai perantara orang yang sudah mati? Kalau kita lihat ada orang yang masih hidup, kita ketemu orangnya, Pak, tolong doakan saya. Nah, itu boleh. Masih hidup. Ya, dia masih bisa beramal. Dan dia bisa berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan tawasulnya dia. Lewat perantaranya dia. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosanya orang ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Ah, boleh, nggak masalah. Tapi untuk orang yang sudah mati, tidak ada tuntunannya. Dan orang yang sudah mati, udah nggak bisa lagi beramal.
terputus. Bukankah Nabi mengatakan, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang yang manusia itu sudah mati, apabila manusia sudah mati, maka terputus. Terputus, dia nggak mampu lagi beramal. Kecuali 3 perkara yang kata Nabi masih bermanfaat untuk mereka. Ilmu yang bermanfaat yang dulu mereka ajarkan ketika mereka masih hidup, kemudian eh, sedekah yang mereka keluarkan yang masih bermanfaat, yang dulu mereka keluarkan ketika mereka masih hidup, dan doa dari anak yang soleh. Ini mengatakan terputus, bukan saya. Idza matal insan, apabila manusia itu mati, maka terputus. Nggak bisa lagi beramal. Kenapa kita minta sama mereka untuk mereka sampaikan kepada Allah? Loh, mereka nggak bisa lagi. Kata Nabi demikian. Dan Rasul pun tidak pernah mengajarkan, para sahabat pun tidak pernah mencontohkan dalam hadis-hadis yang sahih. Saya katakan yang sahih ya. Ya, yang hadis-hadis yang sahih tidak ada. Bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah mempraktekkan seperti ini, mendatangi kuburan-kuburan tertentu dan minta kepada penghuni kuburan agar mereka menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Nggak ada. Bahkan yang ada kita baca dalam Al-Quran, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepada aku, saya akan kabulkan. Langsung. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bahkan kita tidak ucapkan, cukup di hati saja, Allah sudah tahu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku itu dekat, dekat. Aku mengabulkan doa-doa dari orang yang berdoa kepadaku. Ya, jadi demikian ya. Jadi tawasul tadi, kalau seandainya minta langsung kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah dalam doa-doa, ini nggak boleh, syirik besar. Tapi kalau mintanya kepada Allah, tapi melalui perantara. Perantara bukan perantara orang yang masih hidup, tapi orang yang sudah mati, maka ini suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya dan menyalahi syariat. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya sebelum kami bacakan pertanyaan dari chat, Ustadz kami persilahkan dari hadirin yang mau bertanya langsung. Mungkin kami persilahkan Tante Lila. Ada pertanyaan Tante Lila? Ya, terima kasih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, berarti kan cinta kepada Allah itu bagian dari keimanan seseorang ya Ustadz ya, berarti. Nah, bagaimana bila seseorang mencintai Allah, mengakui bahwa Allah Maha Mencipta, Maha Memberikan, namun pada satu sisi ya mungkin orang tersebut sedang terkena musibah atau bagaimana, merasa bahwa dia tidak berhak mendapatkan surganya Allah gitu, bahkan merasa juga akhirnya tidak tertarik dengan penjelasan penjabaran tentang sifat-sifat atau bentuk-bentuk surga gitu yang disampaikan di Al-Quran atau hadis, ataupun juga dia jadi tidak merasa apakah saya itu butuh atau tidak sih dengan surga. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Silakan Ustadz. Iya, barangkali orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan musibah, ya, mendapatkan ujian dan cobaan, lalu dia putus asa barangkali. Dia merasa putus asa dengan apa yang dia sedang rasakan, ya, dari musibah yang mungkin berat, mungkin ada berbagai macam persoalan yang dia hadapi, mungkin berat, ya, sehingga dia merasa putus asa dan merasa pesimis, ya, dengan surga yang Allah telah janjikan kepadanya. Mungkin dia ibadah, ya, dia baca Quran, dia berusaha mentaati Allah, menjauhi dosa-dosa dan lain-lain, tapi dia tidak sabar untuk menghadapi ujian. Nah, perlu dipahami, sabar itu terbagi 3. Sabar itu terbagi 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul, kita butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak bisa taat kita. Selama di dunia yang sebentar ini. Kadang-kadang orang taat setahun, setelahnya nggak taat lagi. Nah, ini butuh kesabaran. Pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Sampai mati sabarnya ini. Yang kedua,
ketaatan dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul. Ya, kesabaran dalam menjauhi perkara diharamkan. Ini butuh kesabaran juga. Kalau nggak sabar-sabar, jatuh lagi pada dosa. Udah taubat nasuha, jatuh lagi dosa lagi. Nggak ada kesabaran, ya. Akan mengikuti hawa nafsu, akan mengikuti keinginan, dan terus seperti itu. Dalam menjauhi perkara-perkara yang harus kita miliki sampai mati. Ya, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul, sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, wabah, bencana, ya apa saja, itu butuh kesabaran. Ini semua takdir Allah. Nah, barangkali tadi masuk kepada poin ketiga, yaitu tidak sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, ada penyakit mungkin, atau musibah-musibah yang lain, sehingga dia menjadi pesimis, menjadi putus asa, menjadi tidak bersemangat, ya, bahkan tidak lagi bersungguh-sungguh dengan adanya janji-janji Allah, dengan adanya surga, adanya berbagai macam kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat. Ya, mungkin dia tahu, dia yakin, tapi nggak semangat. Karena akibat dari ujian dan cobaan yang Allah berikan dia di dunia. Nah, ini suatu perkara musibah yang besar dibandingkan musibah yang menimpa dirinya. Sekali lagi, ini musibah yang besar. Andai kata akhirnya mereka, orang yang seperti ini tidak lagi bersemangat, ya, untuk, atau apalagi tidak percaya, wah lebih berbahaya lagi. Tidak percaya atau tidak semangat, tidak sungguh-sungguh untuk menggapai janji Allah itu berupa surga akibat dari ujian yang sedang dihadapi. Ujian yang sedang dihadapi itu ujian yang ringan sebetulnya. Apapun yang sifatnya duniawi, itu semua menjadi ringan. Jamaah sekalian, siapa yang pengen ada musibah ya? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kita enggak ingin mendapatkan musibah. Tapi andai kata musibah pun datang, apapun bentuknya, itu kembali kepada keimanan. Kalau memang tujuan kita akhirat, dunia menjadi kecil. Dunia menjadi kecil dalam pandangan kita. Meskipun kita merasa, wah ini kerugian, ya namanya dunia kan. Mungkin ada motor ketabrak, mungkin mobil ditabrak, orang na'udzubillah min dzalik, atau mungkin kita yang sakit, atau ada apa sajalah sifatnya duniawi, ada ujian, cobaan, ya ada gempa bumi, ada gunung berapi, ada banjir bandang, ada tsunami, semua kerugian dan kita berlindung kepada Allah. Tapi maksud saya, sikap kita dalam menghadapi ujian, bagaimana? Kita rugi di sini harta kita, waktu kita, tenaga, iya, memang ada kerugian. Karena kita sudah mencoba menjaga, ternyata ya Allah takdirkan seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa meskipun ini ujian, mau dia kecil maupun sedang ataupun yang berat, kita tahu bahwa ya memang dunia seperti ini. Mau kemana lagi kita? Dunia itu memang Allah sudah takdirkan bahwa dunia akan penuh dengan ujian. Selesai. Jadi kita akan lebih ringan dalam menghadapi ujian apapun. Karena kita tahu, kita berilmu, dunia ini tempatnya ujian. Mau lari kemana? Yang mendapatkan nikmat itu ujian, yang tidak mendapatkan nikmat, maksudnya dia mendapatkan keburukan, itu juga ujian. Dapat kebaikan, kaya raya, sehat badannya, sukses dunianya, itu ujian. Ada orang yang sakit, lama, nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang tertimpa, ini tertimpa itu juga ujian. Ujian ada dua jenis. Ada ujian dari kebaikan-kebaikan dan ada ujian dengan keburukan-keburukan. Ketika diberikan ujian yang baik-baik terus, ini lebih berat. Lebih berat dibandingkan ujian yang buruk-buruk. Karena orang yang ditimpa musibah, ujian dengan yang buruk-buruk, biasanya dia akan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Dia semakin khusyuk berdoa, meminta kesembuhan, dan lain-lain. Tapi ketika orang diberikan ujian berupa kebaikan-kebaikan, biasanya banyak yang lupa ini. Dia nggak sabar di situ menghadapi ujian berupa kebaikan-kebaikan. Semakin kaya, semakin banyak uangnya, semakin terkenal, semakin populer, semakin sukses dunianya, semakin sehat badannya. Nah ini nggak semua orang yang mampu. Biasanya orang akan semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Jadi intinya kita tahu hakikat kehidupan dunia ini ujian, nah itu akan lebih meringankan beban kita dalam menghadapi ujian dan musibah yang kita hadapi. Yang kedua adalah ketika kita orientasinya adalah akhirat. Orientasi kita akhirat tujuan kita. Maka kalau sebesar apapun musibah yang menimpa kita di dunia, kalau memang tujuan kita adalah akhirat, ya, maka dunia ini terasa kecil. Ada ujian, tidak ada ujian, sama. Bisa kita seperti itu. Ada ujian, tidak ada ujian, sama saja. Dunia ini dipandang suatu hal yang sama. Artinya apa? Ya sudah, jalani saja. Yang penting akhirat jangan sampai saya gagal. Jangan sampai di akhirat nanti saya gagal dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu seorang mukmin. Kalau memang tujuan kita akhirat, di hati kita hanya ingat kepada akhirat dan tujuan kita selalu orientasinya akhirat, akhirat dan akhirat yang merupakan kehidupan abadi. Ya, kita bukan sombong menyombongkan diri, tapi memang seperti ini seharusnya kita sebagai seorang mukmin. Dunia ini kan hanya sementara, tidak lama. Kenapa kita jadi bingung, stres, menjadi orang yang galau, resah, gelisah dengan dunia? Ini orang yang ya perlu diperbaiki ya. Kita boleh bingung, boleh namanya masalah ya. Gimana kita manusiawi, kita bukan malaikat. Kita boleh bingung, resah, barangkali ada masalah ini, masalah itu ya. Kita jadi terfikirkan, tidak masalah itu manusiawi, tapi jangan berlebihan. Ya kita pikirkan, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, bagaimana bagaimana kita musyawarah, kita diskusi, biasa saja. Jangan sampai berlebihan, sampai stres berat, nggak bisa tidur, makan obat tidur, sampai pusing, sampai kena stroke, penyakit stroke. Na'udzubillah. Sampai-sampai dia kurang percaya dengan surga. Sampai-sampai dia udah nggak semangat lagi untuk mendapatkan surga. Apa ini? Ini cuma masalah dunia, masalah kecil. Mohon maaf ya, masalah kecil. Sebesar apapun, ini masalah akidah ya. Ini seorang muslim seharusnya seperti ini semua. Masalah apapun yang sifatnya duniawi itu kecil. Seharusnya. Seperti itu sikap kita. Masalah yang besar itu adalah masalah akhirat. Yang menggetarkan dan menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena di sanalah kehidupan yang hakiki. Dan perjalanan kita panjang. Sebesar apapun dunia kan ditinggalkan juga. Masalahnya sebesar apa? Sebesar apa? Tapi kan ditinggalkan juga nanti. Ya sudahlah, sebentar. Yang penting sikap kita menghadapi masalah itu tidak berlebihan. Karena yang Allah inginkan sikap kita. Itu terjadi dengan izin Allah masalah itu. Musibah itu terjadi dengan izin Allah. Nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang, melainkan itu semua kata Allah terjadi dengan izin Allah. Dan Allah mengizinkan itu terjadi agar kita menyikapinya dengan benar. Ketika kita menyikapi dengan ikhlas, ridho, tidak bersangka kepada Allah, kita pun sabar dan bersyukur kepada Allah atas apa yang menimpa kita, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah tambahkan pahala kepada kita. Allah berikan surga. Allah jauhkan dari neraka. Allah berikan tambahan hidayah. Allah berikan tambahan keberkahan. Allah berikan. Itu akibat dari sikap yang benar dalam menghadapi ujian dan cobaan selama di dunia. Jadi yang Allah inginkan, sikap. Bagaimana sikap kita? Kalau ujian, udah pasti ada. Nggak bisa lepas kita dari ujian. 1 selesai, timbul lagi 3. 3 selesai, datang lagi 5. 5 selesai, datang lagi 10. Nggak selesai ujian. Cobaan selama di dunia. Itu caranya Allah sudah, selama di dunia. Kalau ingin bahagia, terus nggak ada masalah, nggak punya ujian, nggak punya kesedihan, nggak punya kesulitan, di mana nanti? Nanti di surga, jamaah sekalian. Di surga nanti, nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Dan bahkan kita tidak pernah tidur. Tidur tidak ada di surga. So, tidur itu hanya di dunia saja. Nggak ada kematian. Kematian itu di dunia saja. Di surga nggak ada yang mati.
nggak ada tidur, nggak ada mati, senang, senang semua. Tapi kalau dunia, inilah karakteristik dunia. Selama di dunia ya seperti ini, masalah ada, urusan problematika ada, adanya ujian, adanya cobaan, ya begitu semuanya. Allah sudah takdirkan demikian. Lalu bagaimana? Berarti nggak enak dong dunia. Emang tidak enak. Siapa bilang yang enak? Seenak apapun dunia tetap tidak enak dibandingkan akhirat. Lebih enak di akhirat kalau masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau di akhirat ternyata di neraka ya juga ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Ya jadi begitu ya. Perasaan bahwa kayaknya udah kurang butuh kepada surga, kayaknya sudah tidak terlalu mementingkan surga segala macam, jangan seperti itu. Surga itu nikmat yang Allah siapkan dan tidak bisa dibandingkan dunia, jemaah sekalian. Sehebat apapun, senikmat apapun dunia ini, nggak ada artinya dibandingkan surga. Jauh, berlipat-lipat jauh. Subhanallah, Nabi saja mengatakan bahwa ya dunia dengan akhirat itu cuma namanya saja yang sama. Dunia dengan surga. Ya, dunia dengan surga cuma namanya saja yang sama. Di surga ada buah-buahan, di sini ada buah-buahan. Di sini ada pohon, di sana ada pohon. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Bahkan pohon di surga, pohonnya saja batangnya dari emas. Batang pohon dari emas, kata Nabi SAW. Mana ada batang emas, batangan emas dari pohon? Di dunia batangan emas jadi pohon, nggak ada. Jadi sangat jauh. Coba kita baca lagi lah. Coba baca lagi tentang masalah kehidupan yang ada di surga. Bagaimana seorang mukmin nggak mau surga? Ya, menjadi putus asa, kecewa berat. Kok Allah begini sih? Kok Allah begini sih? Kan saya sudah sholat. Kan sudah taklim. Kan saya sudah tutup aurat. Kan saya sudah ini. Kok masih seperti ini? Akhirnya harapan untuk surga jadi semakin berkurang. Ketahuilah, dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Ya, besarkan Allah. Kalau kita sholat, bacanya apa sih? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah yang paling besar. Berarti yang lain kecil. Coba kepada yang bertanya, Anda sholat, Alhamdulillah. Anda mengucapkan takbir, Allahu Akbar, berapa kali sehari? Ketika subuh berapa kali takbir, ruku, sujud, berdiri lagi. Ketika zuhur berapa kali takbir? Ya, 5 waktu ini belum salat sunnah ya, subuh sampai isya. Berapa kali kita bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku, bangun lagi, terus sujud, ruku, segala macam. Berapa kali kita bertakbir? Apa ucapannya? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah yang paling besar. Berarti yang lain kecil. Nah, kalau kita sudah membesarkan Allah, otomatis menjadikan Allah segala-galanya. Sebagaimana judul kita ini kan, ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Kalau dia sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, berarti yang lain kecil. Yang lain kecil semua. Berarti dia akan menghadapi kehidupan dunia ini dengan tenang dan bahagia. Meskipun ada ujian, ada cobaan, tapi dia tetap tenang. Dia tetap bahagia. Meskipun ada ujian, tetap bahagia. Meskipun ada cobaan, tetap bahagia. Meskipun ada musibah, tetap dia tidak goyah imannya. Karena dia lihat memang, udahlah dunia sebentar ini. Barangkali besok mati, barangkali tahun depan mati, barangkali 5 tahun lagi, barangkali 20 tahun lagi. Nah, sebentar inilah, nggak masalah. Sebentar, jangan sampai gagal nanti di akhirat. Itu target kita yang sebenarnya. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair. Semoga jawabannya bisa memberikan manfaat kepada yang bertanya dan untuk kita semua yang turut mendengar Ustaz. Kami lanjutkan kembali ke chat Ustaz, ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan tepatnya yang saling terkait tentang 2 amalan Ustaz. Kami bacakan dari Om Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan seluruh jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau di kantor atau di lingkungan warga kita harus tanda tangan proposal perayaan Maulid Nabi? Secara kita tidak merayakan Maulid dan tidak datang acara Maulid. Kemudian yang berikutnya Ustadz, ini masih terkait dengan amalan yang satu lagi, kalau dari
Om Budi Safarianto, kalau ada orang sering saat acara kegiatan diawali berdoa menitipkan doa Al-Fatihah, itu sering diselipkan nama Fulan bin Fulan, kemudian juga kepada Nabi. Apakah ini syirik, Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Yang pertama tadi apa? Saya lupa. Yang pertama tentang perayaan Maulid, Ustaz, di kantor ada proposal tentang perayaan Maulid, tanda tangannya bagaimana. Yang kedua tentang pembacaan Al-Fatihah yang diselipkan nama Fulan bin Fulan. Apakah ini syirik? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Secara singkat saja saya memberikan jawaban bahwa kita memberikan tanda tangan persetujuan untuk adanya peringatan perayaan Maulid Nabi. Bagaimana hukumnya? Ya kita harus lihat dulu hukumnya Maulid Nabi itu yang diperingati, apakah itu disyariatkan atau tidak? Apakah itu disunahkan atau tidak? Ada contohnya atau tidak? Dalilnya, keterangan, praktek, ada atau tidak? Ini yang mesti kita bahas dulu. Sebelum kita bahas tentang tanda tangan tadi, proposal peringatan Maulid. Nah kita tahu ya, mohon maaf secara pro dan kontra, kita sama-sama sepakat bahwa peringatan Maulid Nabi SAW yang dirayakan, diperingati setiap tahun ini, tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman para sahabat. Tidak ada di zaman para tabi'in. Tidak ada di zaman tabi'ut tabi'in. Ini disepakati yang pro maupun kontra. Yang merayakan maupun yang tidak. Karena tidak ada dalilnya. Dan yang kita tahu dalam sejarah adalah baru ada di abad keempat. Di abad keempat. Jadi selama 300 tahun lebih itu nggak ada. 300 tahun lebih, 3 abad. Nggak ada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, generasi berikutnya tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dari 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada. Baru ada di abad keempat. Dan yang pertama kali mencetus dan memperingati peringatan Maulid Nabi SAW adalah orang-orang Syiah, ya, Bani Fatimiyin yang ada di Mesir. Ya, pada waktu itu orang-orang Syiah menguasai Mesir dan mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi, Maulid Hasan, Maulid Husain, ya, Maulid macam-macam peringatan Maulid, termasuk peringatan Maulid dari raja mereka. Ya, itu yang mereka lakukan pertama kali adanya peringatan Maulid Nabi. Itu dibaca dalam sejarah, kita bisa buktikan. Jadi, kalau ternyata Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya selama 3 abad lebih tidak pernah melakukan, tidak pernah mempraktekkan, lalu kenapa kita mempraktekkan? Lalu kenapa kita memperingatinya? Kenapa kita merayakannya? Oh, ini sebagai bentuk cinta kami ya, Ustaz. Kami cinta kepada Nabi, maka kita merayakannya setiap tahun di tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, kita tanya kembali, apakah para sahabat tidak mencintai Rasulullah? Apakah generasi berikutnya tabi'in tidak mencintai Rasulullah? Apakah generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in? Ya, begitu banyak ribuan orang pada waktu itu. Di zaman sahabat saja sudah ribuan. Tambah lagi di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in selama 3 abad. Berapa itu jumlahnya kaum muslimin? Mereka cinta kepada Rasulullah dan kecintaan mereka lebih besar dibandingkan kita. Karena mereka lebih cinta dan mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan Rasul mengakui kecintaan mereka ya dari para sahabat. Tapi mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam bentuk wujud cinta. Mereka mencintai Rasul dengan mereka mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya, membela sunnahnya, ya, kemudian menyebarkan sunnahnya, menyebarkan ajarannya, mendakwahkan Islam dan sunnah. Itu cara cinta. Semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah beliau syariatkan. Ya. Jadi kalau kita lihat secara jujur ya, bahwa peringatan itu tidak ada contohnya. Maka tentunya kalau kita tadi berkata, jadikan Rasul sebagai contoh terbaik dan para sahabatnya, bahkan Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, maka Allah pun akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka ikuti Rasulullah saja, cukup selesai. Dan para sahabatnya. Kita tinggalkan peringatan-peringatan seperti ini, perayaan-perayaan seperti ini, karena tidak disyariatkan, tidak ada tuntunan, tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan, tidak pernah didakwahkan. Puluhan tahun Rasul hidup pada waktu itu mendakwahkan Islam. Tidak pernah beliau
menyuruh para sahabatnya untuk memperingati nanti ya, ketika saya meninggal, peringati tanggal 12 Rabiul Awal, peringati setiap tahun ya. Para sahabat paham betul tentang syariat ini. Dan mereka tidak pernah memperingati perayaan-perayaan tanggal kelahiran Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah. Tidak ada. Para tabi'in generasi berikutnya, para ulama begitu banyak. Tidak ada dari mereka yang mempraktekannya. Padahal mereka lebih alim, lebih berilmu daripada kita. Mereka lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kita. Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan kita. Mereka lebih bersemangat untuk mengejar berbagai macam amal kebaikan dibandingkan kita. Tapi mereka nggak pernah memperingati. Karena mereka tahu ini nggak ada tuntunannya, nggak disyariatkan dan tidak ada keterangan. Dan bahkan Rasul SAW melarang untuk membuat-buat suatu perkara yang baru, mengada-ngadakan suatu perkara yang tidak ada ya, syariatnya. Ya, maka kembali kepada pertanyaan tadi, ketika seseorang menandatangani proposal ada peringatan perayaan Maulid Nabi, sedangkan dia tahu ini nggak ada tuntunannya. Ini kita bicara agama ya. Kita bicara agama nggak boleh sembarangan. Masalah dunia saja nggak boleh sembarangan, apalagi masalah agama. Masalah agama harus berdasarkan dalil. Nggak ada keterangan, nggak ada contoh, nggak ada dalil, nggak boleh. Karena Rasul melarang. Rasul menyuruh kita untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada dalil dan keterangannya. Maka ketika Anda menandatangani proposal tersebut, ya, untuk adanya acara-acara seperti itu, maka maaf, Anda berdosa. Anda berdosa karena telah menyetujui adanya perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan yang eh, tidak ada contohnya dan tidak disyariatkan. Ya, dan Rasul mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah ya perkara-perkara baru dalam masalah agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam masalah agama ya, maka kata Nabi istilahnya dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan akan diancam dengan neraka. Ya, mungkin kita lihat kaum muslimin melakukan, Ustaz. Banyak yang melakukan. Kita beragama bukan mengikuti kaum muslimin yang kita lihat dalam cara beragamanya mereka. Islam, tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah Islam. Yang sejati, yang murni. Kemudian diamalkan setelahnya oleh generasi berikutnya, setelah sahabat yaitu tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Itulah Islam. Kita ini generasi belakangan jauh. Kita bukanlah yang terbaik dibandingkan mereka. Mereka saja yang lebih dahsyat imannya, ilmunya, amal saja. Nggak melakukan lah. Kita ini siapa? Kok kita melakukan? Tapi kan ada ulama ini, ada ustadz ini. Siapapun ustadznya, siapapun ulamanya, apapun gelarnya. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan para sahabat. Tidak bisa mengalahkan para tabi'in. Tidak bisa mengalahkan tabi'ut tabi'in. Meskipun mereka mungkin ulama di zaman sekarang. Ya, yang kita ikuti Rasulullah dan para sahabat sebagai contoh kita dalam beragama. Ya, demikian. Jadi pertanyaan pertama ini kita hindari. Jangan menandatangani. Karena ini maaf, tidak disyariatkan, nggak ada contohnya, dan tidak pernah ada praktek dari Nabi dan para sahabat serta generasi berikutnya. Dan Nabi melarang kami untuk melakukan berbagai perkara yang menyelisihi syariat. Ya. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan mengirimkan surah Al-Fatihah, ya. Lalu disebutlah nama kita. Kepada siapa dikirimkan Al-Fatihah itu? Apakah kepada Rasulullah? Apakah kepada orang yang sudah mati yang lain? Maka perlu kita luruskan bahwa kita berdoa adalah suatu ibadah. Dan ibadah kita persembahkan kepada Allah dalam doa-doa kita. Tetapi mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah ataupun kepada yang lain yang sudah meninggal dunia, maka hal ini pun tidak dicontohkan. Ya, Anda jangan mengatakan, wah ini Pak Ustadz ini kayaknya golongan ini nih. Ini kayaknya Pak Ustadz nih dari pemahaman yang ini nih. Bukan begitu. Kita ini sama-sama Muslim. Ya, kita bukan ikut golongan ini, kita tidak ikut organisasi ini, kita tidak ikut partai ini, kita nggak ikut dengan kelompok ini. Enggak. Kita hanya Muslim dan ingin menjadi Muslim yang betul-betul memahami dan mengamalkan Islam. Kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu aja, selesai.
Kita beragama bukan berdasarkan kelompok, organisasi, partai, atau golongan. Tidak. Agama nggak boleh berdasarkan itu. Agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, ya sebagaimana dipahami Rasulullah, para sahabat, dan generasi-generasi berikutnya. Ya, pernahkah mereka membaca Al-Fatihah? Rasulullah pernah baca Al-Fatihah atau para sahabatnya? Lalu mereka kirimkan ya Al-Fatihah itu kepada orang yang sudah mati? Nggak pernah. Pernahkah para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in generasi berikutnya selama 3 abad ini membaca Al-Fatihah lalu mereka kirimkan bacaan Al-Fatihah itu kepada orang yang sudah mati? Tidak pernah juga. Al-Fatihahnya bagus, Masya Allah, yang sering kita baca dan setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Tapi penempatannya Al-Fatihah itu dibaca dan dikirimkan kepada orang yang sudah mati. Ada nggak contohnya? Apakah ini suatu hal yang disyariatkan? Karena kita sama-sama ingin mengamalkan kalau memang itu ada ya. Kita ingin mengamalkan. Tapi kalau tidak ada, bagaimana? Tidak ada, kita baca semua hadis. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in nggak pernah mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan sesuatu yang tidak ada disyariatkan oleh agama ini? Ya, jadi doanya benar, doa ya. Doa kan beda. Doa kan, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa-dosa dia, rahmatilah dia, luaskan kuburnya. Itu doa. Tapi mengirim bacaan Al-Fatihah, ini kan beda. Konteksnya beda. Mengirimkan bacaan Al-Fatihah, lalu disebutlah nama si fulan, misalnya yang sudah mati. Ya Allah sampaikanlah bacaan pahala bacaan Al-Fatihah ini kepada ruhnya fulan bin fulan. Allahumma ya Allah sampaikanlah pahala dari bacaan Al-Fatihah ini kepada ruhnya fulan bin fulan. Nah, kita sekali lagi ya mohon maaf saya sampaikan apa yang kita ketahui dari Al-Quran maupun hadis, tidak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, dan tidak pernah dipraktekkan. Cukup kita doakan saja, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, dan seterusnya. Tapi untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah dan pahalanya kita berikan kepada orang yang sudah mati, maka kita tidak dapatkan contoh dan tauladan dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ribuan kaum muslimin yang mati. Ribuan. Di zaman Nabi banyak sekali yang meninggal dunia. Di zaman sahabat ribuan yang meninggal dunia. Di zaman tabi'in ribuan yang meninggal dunia. Kalau memang itu disyariatkan, tentunya ada contoh. Kalau memang itu dianggap bagian dari agama, tentunya ada dalil-dalil yang sampai kepada kita. Tapi ternyata tidak ada Rasul mencontohkan. Yang lebih aneh lagi apa? Yang lebih aneh lagi, dikirimkan bacaan Al-Fatihah itu kepada Nabi. Yang kita baca itu adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan bacaan Al-Fatihah tidak ada contohnya. Yang ada bersalawat. Salawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi SAW. Ya, jangan salah kaprah ya. Kalau salawat memang ada contohnya. Bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau mengirimkan Al-Fatihah ke Nabi, itu nggak ada. Atau kepada yang lainnya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal siapa misalnya, maka nggak ada juga. Ya. Jadi demikian ya. Marilah kita belajar kembali ya. Kita sekali lagi jangan taklid buta. Jangan kita mengikuti sesuatu tanpa dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan barangkali sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bahas. Semoga kita semakin bersemangat dalam memahami dan mengamalkan agama kita yang kita cintai ini. Dan semoga cinta kita kepada Allah dapat mengalahkan segala-galanya. Sehingga kita akan lebih mendahulukan ridho Allah, lebih mendahulukan syariat Allah, kita lebih mendahulukan sunnah Nabi dibandingkan yang lain. Itu wujud cinta. Sunnah Nabi kita ikuti, ridho Allah yang kita cari, akhirat yang kita inginkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.